Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah fisika satu ini yang masuk di bab kedua setelah IPS ini, yaitu mengenai osilasi gerak harmonik. Jadi untuk osilasi gerak harmonik ini, rekan-rekan semua nanti akan mempelajari bagaimana karakteristik satu bandul matematis atau bandul fisik yang saya yakin dari teman-teman sudah praktikum gitu ya. Jadi ini coba untuk memberikan narasi tentang lebih detail dari praktikum tersebut. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang apa itu konsep dari osilasi gerak harmonik. Yang kedua, bagaimana solusi gerak harmonik, kemudian bagaimana osilasi dari bandul matematis, dan kemudian bagaimana osilasi bandul fisis. Kemudian yang terakhir adalah osilasi bandul buntir. Ini dari subbab yang pertama, nanti untuk kelanjutannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk yang pertama, rekan-rekan semuanya, jadi kita harus tahu dulu tentang osilasi itu. Jadi osilasi itu merupakan gerak berulang atau periodik yang memiliki lintasan tertentu dan melewati titik setimbang. Jadi dia harus melewati titik setimbang, jadi titik A, kemudian misalnya titik O dan B misalnya. Kemudian harmonik adalah membentuk fungsi harmonik, yaitu dia bisa berbentuk fungsi sinusoidal atau dia bentuk kosinus gitu ya. Sehingga osilasi harmonik ini merupakan gerak osilasi atau perulangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi harmonik yang berfrekuensi tunggal dalam fungsi sinus ataupun kosinus. Jadi teman-teman gitu. Ini beberapa contoh yang kita bahas. Ya, ini adalah bandul fisis yang teman-teman sudah melakukan praktikum. Kemudian ada pegas, yang ini sebenarnya juga mulai dari sebelum UTS tentang apa namanya gaya itu ada. Kemudian ada bandul matematis. Kemudian kalau untuk kehidupan sehari itu misalnya jam eh, bandul itu yang ada di eh, beberapa rumah-rumah yang lama ini ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini pada getaran pada pegas. Jadi misalnya ada pegas yang dia disambungkan dengan balok yang disambungkan dengan pegas yang mana misalnya baloknya ini ditarik ke kanan, maka dia akan memberikan reaksi ke kiri. Yang kita terus mempelajari yaitu aksi dan reaksi, yang gaya reaksi ini menemukan dari hukum Newton ketiga, F sama dengan ma. Jika ditarik melampaui batas relasivitas, jadi dia melampaui dari apa namanya titik setimbang ini. Jadi pada posisi setimbang ditarik, kemudian dia kembali ke kiri, sehingga dari gaya tarik tadi kita mendapatkan kx. K ini adalah dari ketetapan gasnya, x ini adalah berapa perpanjangannya. Sehingga fs dan ft ini kan sama dengan kan. Sehingga karena ini menunjukkan ini adalah sebaliknya, sehingga sebenarnya ini adalah kx dengan ma. Sehingga kalau dirubah ke satu ruas, sehingga ma plus kx sama dengan 0. Jika dari ma plus kx sama dengan 0 dibagi, sama-sama dibagi dengan katakanlah m, maka ini jadi a plus k per mx. Nah, A ini itu bisa ditulis adalah dia berubah apa namanya turunan kedua dari posisi gitu ya. D2x per dt kuadratnya adalah bentuk lain dari percepatan. Sehingga d kuadrat x per dt kuadrat plus k per mx sama dengan 0. Nah, yang persamaan tadi merupakan persamaan umum dari gerak pegas. Jadi yang ini merupakan nanti dari satu persamaan ini akan menjadi solusinya.
Jadi dari persamaan gerak pegas ini dia bisa membentuk oscillasi harmonik dengan dia bisa ada persimpangan terjauh atau kita sebut sebagai amplitudo A dan memiliki frekuensi sudut, yaitu kita akan sebut sebagai omega. Ya, omega ini merupakan 2V kali F. Walaupun satuan frekuensi sudutnya adalah hertz juga dan frekuensi juga hertz juga gitu ya. Nah, dari solusi dari persamaan gerak tadi itu kita bisa memilih dia berupa fungsi kosinus dan fungsi sinus. Jadi simpangan solusi dari persamaan adalah dia X dalam fungsi waktu itu adalah A cos omega T plus Pi. Nah, nanti yang Pi-nya ini merupakan beda fasa. A ini merupakan amplitudo, kemudian omega ini adalah frekuensi sudut, T adalah waktu. Atau ini bisa juga dalam bentuk asin omega T plus Pi gitu ya. Karena sebagaimana parameter dari omega, nanti kita dari beberapa bandul fisik, bandul matematis, nanti omeganya berapa gitu kan. Nah, eh, dari persamaan umum tadi, persamaan luas tadi, ini eh, kita coba kalau kita misalnya menggunakan solusi yang kosinus, maka misalnya kalau fungsi ini kita turunkan, xt berarti diturunkan dx dt ini jadi turunan dari cos. Turunan dari cos ini apa? Sin gitu ya. Jadi dari turunan min omega a sin omega t. Kemudian turunan kedua lagi itu berarti turunan min sin ini adalah cos gitu kan ya. Min omega kuadrat a cos omega t plus pi. Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan-persamaan di atas pada persamaan bekas akan mendapatkan dimasukkan ke sini kan ya dengan d kuadrat x per dt kan. Ini jadi k per m omega kuadrat a omega kuadrat cos omega t plus pi sama dengan 0 sehingga nanti kita akan mendapatkan omega kuadrat itu sama dengan k per m. Sehingga kalau omega saja itu nanti akar k per m. Kemudian kita kembali ke rumus tadi, kalau frekuensi sudut itu sama dengan 2VF, sehingga F-nya itu bisa ditulis dengan per 2pi akar K per M. Atau kalau mencari periode, tinggal di per F-kan, gitu kan ya. Sehingga nanti ini biasanya yang banyak keluar nanti menghitung frekuensi yang diketahui berapa parameter yang ada di sini, gitu ya. Oke, kalau tadi hanya satu pegas, bagaimana jika pegas itu dia disusun seri ataupun paralel? Berapa konstantannya itu akan mengalami perubahan. Jadi sama halnya mirip dengan apa namanya pengganti dari resistor dulu kita ingat juga di SMA. Jadi kalau pertahanan panjang bekas, misalnya pada seri K1 dan K2, jadi kalau ditarik berarti kan memiliki posisi X1 dan X2. Sehingga ini X1, X2, ini bisa ditulis F1 per K2. Sehingga untuk mencari pengganti dari konstanta bekas yang di seri, maka dia sebenarnya bukannya adalah dia per K. Jadi kalau dia bekasnya banyak, berarti per K1 tambah per K2 tambah per K3. Bagaimana kalau paralel? Jadi kalau paralel, jadi kata kedua ini secara paralel, pertahanan panjang tiap bekas ini sama. Jadi X1 dan X2 sama gitu kan ya. Sehingga K1X tambah K2X sehingga mengganti pegas ini adalah dia dijumlahkan aja tanpa spor. Jadi ini mirip dengan resistor. Sehingga kalau dia apa namanya penggantinya kalau banyak pegasnya secara paralel maka dia tinggal jumlahkan K1, K2 sampai N gitu ya. Berikutnya ini kita akan membahas tentang konsilasi dari bandul matematis yang teman-teman sudah praktikum barangkali. Jadi kalau ini misalnya kalau ada sebuah massa yang digantungkan dengan tali pada dinding sini ya, kemudian dia digerakkan ke kanan, dia akan menghasilkan ini sebenarnya kan F sama dengan M kali A. Jadi D kuadrat S per dt ini adalah A kan, percepatan. Kalau dia dirubah dalam theta, itu kan sebenarnya kan S ini itu sama dengan L theta ini kan kalau ini apa namanya misalnya dalam bentuk segitiga sama sama siku gitu misalnya S L theta sehingga kalau ini dimasukkan jadi M kali L D
D kuadrat T per dt kuadrat. Kemudian ini kalau ini ditarik kanan maka ada aks mulih itu adalah min fs, sehingga fs ini adalah bukannya adalah kalau ini ada sudutnya ada W hingga ini mg sin theta. Sehingga kalau nanti disamakan fs sama dengan ft gitu ya. Sehingga ini disusun d kuadrat t per dt kuadrat plus g per l sin theta sama dengan 0. Nah, ini cara yang paling mudah. Jadi mensimplify dengan menganggap sudutnya ini kurang dari 15 derajat, maka sin theta itu sama dengan theta. Sehingga persamaannya menjadi dt kuadrat per dt plus g per lt theta sama dengan 0. Sehingga kalau kita tadi mengingat dari persamaan umum dari apa namanya persamaan bekas tadi, sosial harmonik tadi d kuadrat x per d kuadrat k per mx, sehingga solusi dari persamaan ini juga ada solusinya karena ini adalah bentuk theta, ini kita kalau tadi kan posisi kan, kalau ini dalam bentuk simpangan theta dalam si waktu itu theta max cos omega t plus b, sehingga kalau nanti sama aja dengan cara yang sama dimasukkan, diturunkan dulu dan dimasukkan, maka omeganya ini bisa dicari. Ini omega sama dengan omega kuadrat sama dengan G per L. Atau nanti kalau cari periodenya itu 2pi akar L panjangnya tali ini per G gravitasinya. Kemudian kalau bandul fisik, jadi kalau bandul matematis itu adalah tidak ditali pada benang atau tali, kemudian ada bolanya. Kalau bandul fisis itu adalah dia bandulnya ini talinya itu diganti sebagai satu benda yang kejal gitu ya. Biasanya kalau nonton praktikum itu kan menggunakan besi yang dia dibolong, dikasih lubang. Nanti dia akan dicari kalau dia sumbunya dia diganti-ganti gitu. Yang biasanya dulu pernah digunakan untuk mencari gravitasi juga bisa. Jadi benda pecal digantung gitu ya pada salah satu titik pusatnya dan dianggap pada poros tersebut, yaitu menghasilkan torsi I alfa inersia bandul. Jika kalau ini tarik kanan maka dia menghasilkan ke kiri itu kan ya, sehingga di sini tau theta sama dengan min tau dari S ini adalah sebagai pemulihnya gitu ya. Sehingga dengan hampir mirip seperti tadi, maka ini d kuadrat t d kuadrat ini mgd. Nah, di sini kan berupa torsi kan ya. Jadi M, G, D-nya ini adalah jaraknya titik pusat terhadap apa namanya titik yang ini, MGD per I sin theta. Sehingga seperti tadi kita mengingat dia memiliki solusi persamaan. Kemudian kalau tetanya dia kurang 15 derajat, maka sin theta itu sama dengan theta. Dengan cara yang sama tadi, kalau ini diturunkan juga simpangannya, nanti kemudian ada dt kuadrat per dt, sehingga omeganya itu omega kuadrat sama dengan mgd per I. Jadi massa, gaya gravitasinya D itu adalah jaraknya, kemudian I adalah inersia dari bandul itu sendiri. Sehingga nanti T-nya 2V akar I per MGH. Ini yang sering keluar untuk studi kasusnya. Misalnya kalau uh, untung kalau nanti soalnya sama mirip persis sehingga tinggal mengganti angka. Namun kalau nanti menjadi masalah itu kalau dia nanti diubah-ubah posisi dari pusat apa namanya dia porosnya itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang osilasi bandul puntir. Jadi seperti yang di gambar ini bahwa dia ada sebuah massa yang di bawah yang di sini nanti akan dipuntir gitu kan ya. Kalau tadi kan digerakkan ke kanan kiri, ini dia dipuntir, diputar. Dipuntir ada sudut tetanya, kawat akan mengerjakan sebuah torsi atau kaumen gaya. Ada pemain gaya pemulih sebanding dengan ini hal baru ini ya. Jadi ini dia digantung misalnya ke kanan, maka dia putar ke kanan maksudnya, dia akan menghasilkan pemulihnya ke kiri. Sehingga ini ada kata-kata tau sama dengan min kappa theta. Jadi kappa ini adalah konstanta puntir. Kalau tadi kan ada K itu kan bekas. Kalau ini
Dia kappa ini merupakan konstanta puntir. Jika I adalah momen inersia benda terhadap suhu putarnya, sepanjang kawat Newton untuk berat rotasi memberikan ini tahu sama dengan min kappa theta, ini kita tahu juga tahu sama dengan I alfa, sehingga dia disama dengankan dengan jadi min k theta sama dengan I alfa, sehingga alfanya itu apa namanya dibentuk lainnya di 2 per dt kuadrat sama dengan min k per I theta. Sehingga dan dengan cara yang hampir mirip seperti osilasi dari solusi dari Bandul matematis dan Bandul fisik tadi, omega kuadrat itu sama dengan kappa per I, gitu kan ya. Jadi kira-kira itu teman-teman semuanya. Jadi kita membahas tentang konseptual, kemudian osilasi persamaan Bandul fisik dan matematis, kemudian Bandul puntir. Bandul puntir ini cukup jarang keluar. Yang signifikan tadi adalah yang kita bahas tadi adalah tentang bandul fisik ini harus setidaknya harus cukup diingat konsepnya dan kemudian bandul matematis ini. Ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa memberikan gambaran dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.